Perkenalkan, nama saya Reslin, NIM 19004411654 dari kelas 4Q Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem operasi. Definisi sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak atau software. Sistem operasi adalah jenis yang penting dalam perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Contoh, sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Jenis sistem operasi. Operasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem operasi open source, yang kedua sistem operasi closed source, yang ketiga sistem operasi open source system. Open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Jika ada pembuat perangkat lunak yang tidak mengizinkan programnya diubah atau dimodifikasi, maka bukanlah disebut sebagai open source, walaupun kode programnya dari perangkat lunak tersebut tersedia. Open source atau kode program terbuka dipopulerkan tahun 1998. Sejarah perangkat lunak open source lahir sejak kultur hacker berkembang di laboratorium-laboratorium komputer di universitas-universitas Amerika seperti Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, dan MIT pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sistem operasi open source dianggap menguntungkan, khususnya para pengguna open source. Beberapa keuntungan dan kerugian dari open source. Keuntungan, banyak tenaga atau CDM yang berperan mengerjakan proyek. Kesalahan BUGS, error, lebih cepat ditentukan dan diperbaiki. Kualitas hasil terjamin karena komunitas melakukan evaluasi. Lebih aman, hemat biaya, tidak mengulangi development. Kekurangan, kurangnya CDM yang dapat memanfaatkan open source, tidak adanya potensi terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Sistem operasi closed source. Closed source adalah sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi dengan gratis maupun membayar meskipun gratis. Lisensi tertentu biasa membuat sebuah sistem operasi tidak sepenuhnya open source. Misalnya, jika lisensi tersebut ada larangan untuk memodifikasi kode, maka sistem operasi ini tidak open source. Keuntungan closed source. Kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab resmi, support langsung dari pemilik aplikasi atau program, mudah mendapat sertifikasi, lebih mudah digunakan atau dipelajari atau dipahami karena mayoritas pengguna menggunakannya atau pada daerah tertentu. Kekurangan closed source. Tidak ada support khusus atau langsung dari pembuat atau developer. Celah yang terbuka biasa dimanfaatkan untuk pengambilan informasi. Sosialisasi pemakaian agak sulit karena umumnya pengguna menggunakan closed source atau EG Windows hanya pada daerah tertentu. Sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Adanya lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana atau finansial
pengembangan terbatas, diperlukan antivirus, aplikasi umumnya tersedia berbayar. Tujuan dan fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi diharapkan mempunyai dua tujuan, yaitu kenyamanan. Suatu sistem operasi membuat komputer lebih mudah untuk digunakan. Efisien. Suatu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Sistem operasi memiliki 4 fungsi dasar, yaitu yang pertama, menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras atau user dan berbagai program aplikasi atau user allocator. Yang ketiga, sebagai program pengendalian yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu, atau sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Yang keempat, manajemen sumber daya hardware seperti pengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Komponen utama sistem operasi. Sistem operasi modern mempunyai komponen utama, yaitu yang pertama kernel, yang kedua file, dan yang ketiga user interface. Kernel merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pada kebanyakan sistem, kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan dalam urutan pertama. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary. Stroke secara konsep file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data, terdiri dari numerik, karakter, dan binary. Lalu ada juga file yang bertipe program, atau definisi file ialah arsip atau data yang tersimpan di dalam komputer. User interface adalah tampilan visual yang menjembatani sistem dengan pengguna, atau user. Sistem operasi dalam masyarakat. Windows, Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit. Tambahan atau bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS atau dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2 kali, versi 3 kali juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows atau dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantungan kepada sistem operasi MS-DOS. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan selamat siang. You're from Graham, say what's up America, half of you should know me, right?